Shalom. Kelihatannya agak sepi karena mungkin hujan dari malam, tapi saya percaya Bapak Ibu jemaat tidak menghiraukan sekalipun hujan, tapi dengan hati yang penuh sukacita bisa datang beribadah di pagi hari menjelang siang ini. Itu karena kasih Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan setiap orang. Pada pagi hari ini di dalam pembacaan kita sesuai dengan tema yang diberikan secara sentral dari Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu tema kita Tuhan mengenal hati yang bersyukur. Sekali lagi, Tuhan mengenal hati yang bersyukur. Mengucap syukur atau hati yang bersyukur kepada Tuhan dengan tulus merupakan hal yang sangat penting di dalam setiap kehidupan orang percaya atau kehidupan orang Kristen, kehidupan orang yang mengerti dan orang yang mengasihi Tuhan. Kadang-kala ketika kita mengalami peristiwa, mungkin itu pergumulan, mungkin mengalami tantangan, kita selalu menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita selalu berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar doa kita, kita menjawab doa kita, sehingga kita diangkat oleh Tuhan dari kelemahan kita, dari terpurukan kita. Tuhan mengangkat kita. Di sana kita seringkali kita menaikkan syukur kita. Kita mengakui bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan. Mungkin kita sembuh dari sakit, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dari segala perkara yang mendatangkan sukacita, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan kita harus mengucap syukur dalam segala perkara. Demikian di pagi ini di dalam pembacaan kita tadi dari Mazmur 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Pemazmur atau Daud menuliskan pengalamannya ketika mengalami berbagai pergumulan. Dikatakan bahwa dia senantiasa setia menanti jawaban Tuhan. Pemazmur tidak putus-putusnya. Dia selalu berseru, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan kasih dan pertolongannya. Bahkan ketika dia jatuh di dalam dosa, dia pun tetap berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengangkatnya. Tuhan memimpin hidupnya, mengangkatnya dari lumpur dosa dan menempatkan dia dan memberikan anugerah kemenangan di dalam kehidupan Daud. Dalam pembacaan kita tadi dari Mazmur pasal 1 hingga ke-6 yang ditulis dalam bentuk syukur dan doa. Dalam kehidupan Daud, dia tidak pernah terlepas dari doa. Doa itu merupakan napas kehidupan. Baik kita pun demikian.
Dimanapun kita berada, kita harus selalu berdoa. Doa ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa kita berdoa tentu kita tidak bisa kuat. Demikian juga Daud. Berbagai pengalaman hidupnya, dia selalu bermazmur, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dia selalu mengajak semua orang, semua yang membaca mazmur ini untuk tetap mengaminkan kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu dahsyat. Selalu mengakui bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Dia. Daud selalu merendahkan diri, tetapi dia percaya sungguh bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Di dalam kehidupan Daud sebagai manusia, tentu dia juga pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi tetap Daud mengatakan, Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Dia meyakini bahwa Tuhan mengasihi dia. Kalau dikatakan lumpur rawa, mungkin kita bisa membayangkan kalau orang di dalam lumpur rawa tentu tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Biasanya kalau dikatakan lumpur rawa itu kadang-kadang tanahnya itu goyang. Dia mau keluar tidak bisa kecuali ada orang yang menyelamatkan. Demikian halnya Daud. Dia mengakui bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Allah tidak pernah membiarkan dia tenggelam dalam lumpur kebinasaan itu, karena Allah selalu mengasihinya. Dikatakan bahwa dia diangkat, diletakkan di dalam batu. Batu itu biasa dikatakan batu itu simbol dari kekuatan Tuhan. Batu penjuru, ya, dikatakan itu Yesus itu batu penjuru, batu karang yang teguh. Demikian. Itulah sebabnya Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam ketidakkemampuannya. Dia tidak putus asa, tapi dia tetap berlari kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan di dalam seluruh pergumulannya, sehingga Allah memulihkan hidup Daud. Dia selalu mengakui akan kebesaran Tuhan lewat pujian. Kalau kita lihat seluruh kitab Mazmur yang dikatakan itu Mazmur Daud, apapun pengalaman hidupnya, dia selalu memuji Tuhan. Lewat kesaksian pengalaman, pemazmur selalu percaya kepada Tuhan. Daud di dalam ayatnya yang ke-6 dia katakan, banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau.
Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Daud selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sepenting apapun pekerjaan atau seperti apapun jabatan dari raja, katakanlah pada saat itu Raja Saul, tetapi Daud tetap meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan lebih tinggi dari semua. Sekalipun tantangan, rintangan yang dihadapi Daud, mungkin kita bisa dengar cerita sedikit tentang pengalaman Daud yang penuh dengan tantangan hidup. Itulah sebabnya makanya Daud mengakui bahwa banyak yang telah kau lakukan. Dan dia katakan, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Pengalaman hidupnya yang begitu banyak rintangan, yang begitu menakutkan. Kalau kita melihat misalnya waktu dia menghadapi Goliat, Daud yang kecil itu menghadapi Goliat yang besar, melihat saja mungkin secara manusia sudah ketakutan. Tetapi Daud, karena dia selalu mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah mundur, dia tidak takut. Dia selalu tahu bahwa Allah tetap menyertainya. Setelah dia menang dengan pertempuran melawan Goliat, dia juga terancam dengan Raja Saul. Karena apa? Ada rasa iri hati. Mengapa Saul menjadi iri hati kepada Daud? Sedangkan Daud hanya seorang gembala. Ketika dia memenangkan peperangan melawan Goliat, puluhan ribu orang ditaklukkan. Sehingga ketika dia pulang dari perang, penari-penari dia menari. Mereka menyanyikan bahwa Saul membunuh ribuan orang, tetapi Daud membunuh puluhan ribu. Saul dia dengar itu, timbul rasa iri hati. Seolah-olah dia sebagai raja, dia merasa diri rendah karena dikatakan oleh penari-penari, orang banyak, oh Daud itu membunuh lebih banyak daripada Raja Saul. Lalu Saul mengejar dia, hendak membunuh. Waktu Daud dia lari ke padang gurun, dia masuk di sebuah gua, dia sembunyi di sana bersama anak buahnya. Saul dikejar. Allah tetap menyertai Daud. Saul melihat bahwa gua itu seperti tidak ada orang, dia masuk lagi di situ. Anak buahnya Daud bilang, Tuhan, ini saatnya kita bunuh dia sudah. Tapi Daud katakan, jangan. Daud tidak pernah menaruh dendam sedikit pun. Walaupun Saul begitu dengan kekerasan, dia mengejar, niatnya sangat jahat untuk membunuh. Kalau saat itu Daud mau bunuh, dia bunuh. Tapi tidak. Dia tidak membunuh Daud.
Setelah itu Daud bilang begini, gunting aja sedikit bajunya itu atau rompinya digunting. Setelah dia keluar, dia tunjukkan, "Hai Daud, kulihat ini. Sebenarnya kalau saya mau membunuh kau, bisa saja. Tapi saya tidak membunuh kau." Dia tunjukkan di hati Daud tidak ada rencana jahat. Sekalipun Saul memusuhinya. Walaupun sudah dilihat seperti itu, apakah Daud berhenti? Tidak. Dia tetap memusuhi. Dia tidak bilang, "Aduh, kalau saya tadi dibunuh, saya mati sudah." Tapi dia tidak bunuh saya, berarti dia orang baik. Sudah tidak usah lagi. Tidak. Dia tetap memusuhi Daud. Satu ketika Daud dia masuk di kemah Saul. Anak buahnya tidur. Waktu anak buahnya tidur, datang ponakannya Daud yang mendampingi dia. "Tuan, kita bunuh sudah. Dia tidak berhenti-berhenti mengejar Tuan, kita bunuh saja sudah." Tapi Daud bilang apa? "Jangan. Ambil saja dia punya tombak itu dengan dia punya tempat air minum. Bawa saja." Dia ambil. Mereka tidak menyadari dia bawa. Pengawal dia tidur. Setelah itu Daud katakan begini, "Hei Abner, kenapa kau tidak jaga itu kau punya raja?" Rasanya dipermalukan sebenarnya. Mereka tunjukkan tombak itu, senjatanya itu sudah diambil. Tapi Saul tidak diapa-apakan. Nah, itu pengalaman daripada Daud. Bagaimana penyertaan Tuhan bagi dirinya yang tidak pernah merencanakan kejahatan. Sekalipun orang lain merencanakan kejahatan kepada dia, dia tidak dendam. Itulah makanya Tuhan begitu mengasihi Daud. Sampai Saul mengatakan begini, "Oh, ini sudah berulang-ulang sebenarnya kalau saya mau dibunuh ini saya mati." Dia mengakui, dia bilang begini, "Oh, dia satu ketika dia akan menjadi Raja Israel." Dia katakan demikian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah yang Maha Perkasa, Tuhan dapat melakukan segala perkara sesuai dengan kehendaknya. Kenapa mesti saya ini masih begini? Manusiawi. Tapi Tuhan mengajar kita untuk kita banyak merendahkan diri. Kita buang segala rasa dendam di hati kita. Kalau orang lain mungkin memusuhi kita, mungkin menceritakan kejelekan kita, di hati mungkin ada rasa panas. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita untuk kita selalu mensyukur. Kita berdoa dan bersyukur dengan segenap hati kita. Nanti Tuhan yang akan memberkati kita. Percaya. Ketika ada orang yang berbuat atau berniat jahat kepada kita, kita tidak membalaskan, kita malah memberkati dan mendoakan, kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang berkelimpahan, balasan Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Karena Allah begitu baik. Dia ingin kita umatnya menjadi umat pemenang. Umat pemenang itu bukan kita harus membinasakan musuh atau orang yang memusuhi kita. Itu bukan.
Kita menjadi pemenang jika kita mampu mengasihi orang yang tidak senang dengan kita. Itu kita menang. Karena apa? Menaklukkan diri kita sendiri ini paling susah. Tapi ketika kita mampu mengasihi orang yang memusuhi kita, kita menjadi umat pemenang. Kita akan dapat menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan menikmati keajaiban kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita minta tolong, bahkan ketika kita tidak berteriak sekalipun kepada Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang melihat hati kita setiap orang. Dia tahu hati kita. Apakah hati kita jahat kepada orang lain diam-diam? Tuhan tahu. Apakah kita mendendam orang secara diam-diam? Tuhan tahu. Apakah hati kita mengasihi orang lain? Itu pun Tuhan tahu. Saya ada ilustrasi. Setelah kemarin itu ada pengalaman seseorang yang masih keluarga di dalam keluarga saya. Karena dia saling menyakiti dengan saudaranya. Dia bilang, "Oh, itu sangat sakit sekali. Saya tidak mau merasa diri menang, sampai dia yang harus minta maaf dulu. Harus sujud di kaki saya dulu, minta maaf." Hai, itu Tuhan tidak berkenan. Kita selalu berdoa. Tuhan Yesus mengajar kita begini, "Ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ayo. Kalau begitu, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, berarti Tuhan tidak ampuni kita dong. Karena kita berdoa, kita sendiri yang memohon, "Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Hari ini Daud menjadi contoh dan teladan lewat firman Tuhan ini bagi kita. Kita pasti mampu, kita pasti bisa lewat pertolongan kuasa Roh Kudus yang akan menopang kita, mengajar kita, membimbing kita, memampukan kita untuk melakukan firman itu. Di dalam ayat yang ke-7 mengajar kita untuk meyakini bahwa Tuhan adalah penyelamat menurut kasih dan kemurahannya sendiri. Orang Yahudi zaman lampau cenderung mempersembahkan korban bakaran, korban ukupan, dan wangi-wangian sebagai tanda syukur dan sembah mereka kepada Allah yang menyelamatkannya. Orang Yahudi kadang-kadang sengaja memamerkan persembahannya agar diketahui oleh orang lain, supaya dirinya dipuji orang, bukan supaya Allah dipuji dan dimuliakan. Persembahan, kita membawa persembahan kepada Tuhan. Kita pasti membawa persembahan kita dengan hati senang. Mungkin kita mendapatkan berkat, kita mau membawa persembahan khusus. Mungkin kita bawa persembahan yang banyak ke gereja. Ingat, Tuhan mau kita bawa persembahan itu
dengan segala kerendahan hati kita, bukan untuk mempopulerkan diri kita supaya orang lain tahu kalau saya ini loh dapat uang yang banyak. Katakanlah mungkin dapat berkat, mungkin itu uang tanah kah, atau mungkin rapelan kah dari kantor, bawa ke gereja dalam jumlah yang banyak. Oh, kalau begitu saya bawa ini 1/10 berapa ini dari sini? Oh, ini berarti sudah berapa puluh juta. Tidak bisa diam-diam, harus sebut nama ini. Itu tidak. Tuhan lebih mengetahuinya. Dikatakan tangan kanan tidak usah mengetahui yang diberikan tangan kanan, tangan kiri enggak usah tahu. Bukan dalam arti bahwa kita tidak boleh tulis nama, boleh saja. Tetapi hati kita dengan tulus mengatakan, ini saya bawa untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang perlu. Kita mau tulis nama kah apakah itu tidak masalah. Tetapi yang dimaksudkan dengan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri enggak usah tahu, artinya kita jangan menyombongkan diri. Jangan kita merasa diri hebat begitu. Supaya Tuhan memberkati persembahan kita, Tuhan berkenan akan persembahan kita. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi yang datang mempersembahkan persembahannya itu, korban bakarannya itu, supaya dikatakan lewat firman Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Kita mau apa yang kita persembahkan, sedikit atau banyak, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur, maka Allah berkenan untuk persembahan itu. Lebih daripada itu, di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Ibadah yang sejati. Hidup kita ini kita persembahkan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan bilang, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan? Hendaknya itu memuliakan nama Tuhan. Apa saja. Mungkin itu kita kerja di kantor, mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, mungkin apa saja yang kita bisa lakukan. Tapi kita buat sebagaimana kita buat untuk Tuhan. Melayani Tuhan lewat seluruh tugas dan pekerjaan kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Firman Tuhan di hari ini mengajar kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara. Dan selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala situasi. Walaupun kita mendapatkan masalah, pergumulan yang kita hadapi, sebagai manusia tidak ada orang, tidak ada keluarga yang mulus-mulus saja. Tidak ada. Pasti ada kerikil-kerikil kecil di dalam rumah tangga. Pasti ada masalah-masalah pribadi. Tapi mari kita berdoa. Doa itu menjadi kekuatan kita. Allah selalu siap sedia menolong kita. Dia selalu memanggil kita. Tuhan bilang, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban apa? Beban kita. Pemuda punya beban apa? Bapak-bapak, ibu-ibu punya beban apa? Keluarga punya beban apa? Tuhan katakan, datang kepadanya. Dia setia.
menolong setiap orang yang datang memohon pertolongannya. Tetaplah percaya, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang di dalam firman-Nya tadi, sekotor apapun hidupnya, sampai jatuh di lumpur rawa, itu melambangkan kejatuhan di dalam dosa. Tuhan mengampuni kita. Kita datang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati kita. Tuhan mengampuni kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan kita selalu menempatkan Tuhan lebih tinggi dari apapun di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita adalah umat yang sudah diselamatkan. Kita percaya bahwa kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau ada yang tanya, kamu sudah selamat kah belum? Aduh, mudah-mudahan saya belum tahu ini. Jangan. Kita harus punya iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus katakan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya berarti sudah diselamatkan. Jadi jangan katakan mudah-mudahan, jangan katakan belum tahu. Kita sudah tahu. Karena bukan karena kebaikan kita, bukan kita menjadi seorang yang benar, baru kita selamat. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengakui itu. Tidak ada yang tidak berdosa lagi. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya, anugerah Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, tentu kita akan berusaha untuk masuk di dalam pembaruan hidup. Dibaharui setiap hari. Itu terjadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita semua yang sudah diselamatkan, kita tentu juga mengasihi orang lain. Kalau ada yang belum diselamatkan, kita punya kewajiban, kita punya tugas untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang lain, agar mereka pun juga ikut diselamatkan. Itulah tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah lewat hidup kita terpancar kasih Tuhan Yesus Kristus, hingga hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang memuliakan Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.